Tragedi kebakaran gedung Teradron Indonesia, Kemayoran. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selasa, 9 Desember tahun 2025, pukul menunjukkan tengah hari. Di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aktivitas perkantoran berjalan seperti biasa. Beberapa teknisi sibuk menguji perangkat drone, tak ada yang menyangka. Hari itu akan menjadi hari terakhir bagi puluhan orang. Sekitar jam 12:30 WIB, langit Jakarta yang semula cerah mendadak diselimuti asap hitam pekat dalam hitungan menit. Sebuah gedung 7 lantai berubah menjadi lautan api. Inilah awal tragedi kebakaran gedung Teradron Indonesia. Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, api pertama kali terlihat muncul dari lantai dasar gedung. Lokasi tersebut diketahui sebagai ruang pengujian dan penyimpanan perangkat drone, termasuk baterai litium berkapasitas tinggi. Baterai litium dikenal efisien dan kuat, namun memiliki satu karakteristik berbahaya. Jika mengalami korsleting, panas berlebih, atau kerusakan fisik, reaksinya bisa sangat cepat dan eksplosif. Dugaan sementara, salah satu baterai mengalami overheating atau hubungan arus pendek, memicu percikan api kecil. Awalnya terlihat sepele, namun dalam hitungan detik, api membesar dan menyambar material di sekitarnya. Beberapa karyawan di lokasi sempat mencoba melakukan pemadaman awal, menggunakan alat pemadam api ringan APAR, namun api justru kembali menyala lebih besar, lebih panas, lebih tak terkendali. Api dari baterai litium memiliki sifat berbeda. Ia sulit dipadamkan dengan cara konvensional. Sekali menyala, panasnya dapat memicu reaksi berantai. Asap tebal mulai memenuhi lantai dasar. Alarm gedung terdengar. Beberapa karyawan mulai panik. Dalam waktu singkat, api menjalar melalui ventilasi, kabel, dan plafon. Tangga darurat mulai dipenuhi asap. Karyawan di lantai atas mulai menyadari bahwa ini bukan kebakaran biasa. Disinilah masalah besar muncul. Jalur evakuasi tidak sepenuhnya siap menghadapi asap pekat. Sebagian pekerja berusaha turun, namun terpaksa kembali naik karena tidak mampu menembus kepulan asap hitam. Namun asap kebakaran mengandung karbon monoksida dan zat beracun lainnya. Dalam beberapa menit saja, seseorang bisa kehilangan kesadaran. Api tidak selalu membunuh, asaplah pembunuh utama. Dan pada hari itu, asap memenuhi seluruh gedung. Beberapa saksi menyebut, terdengar teriakan minta tolong dari lantai atas, ada yang melambaikan tangan dari jendela. Ada yang berteriak meminta diselamatkan, waktu terasa berjalan lambat. Namun api bergerak jauh lebih cepat di luar gedung. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian merekam, sebagian hanya bisa terdiam. Tidak ada yang bisa menembus gedung itu. Tanpa perlengkapan khusus dan di dalam, oksigen terus berkurang. Laporan kebakaran diterima petugas. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi. Ratusan personel turun tangan, api sudah menjalar ke berbagai lantai. Petugas menggunakan tangga hidrolik untuk menjangkau lantai atas. Sebagian masuk ke dalam gedung dengan alat bantu pernapasan. Setiap langkah penuh risiko, asap tebal menghalangi pandangan. Suhu panas menyengat tubuh, evakuasi dilakukan secepat mungkin. Namun banyak korban sudah tidak sadarkan diri saat ditemukan. Satu persatu korban dievakuasi, tanpa suara, tanpa gerakan. Sebagian besar korban meninggal akibat sesak napas dan keracunan asap. Jenazah dikeluarkan dengan kantong khusus. Suasana di lokasi berubah hening, gedung yang sebelumnya ramai aktivitas
kini sunyi, dipenuhi bau asap dan puing-puing hangus. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Data awal menyebutkan 20 orang meninggal dunia terdiri dari 5 laki-laki, 15 perempuan. Salah satu korban diketahui adalah seorang perempuan hamil. Di rumah sakit, keluarga korban menunggu dengan cemas, beberapa berharap nama yang dipanggil bukan anggota keluarga mereka. Tangis pecah, pelukan menguatkan satu sama lain. Hari itu, banyak mimpi yang berhenti selamanya. Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Kondro menyatakan bahwa olah tempat kejadian perkara telah dilakukan secara menyeluruh. Tim lab forensik Polri mendalami penyebab pasti kebakaran. Fokus utama sistem kelistrikan, penyimpanan baterai litium, standar keselamatan gedung. Pihak Dinas Gulkarmat DKI Jakarta menyebut bahwa penggunaan baterai litium dalam jumlah besar harus berada di ruang khusus dengan sistem proteksi kebakaran aktif. Evaluasi BESEN pun dijanjikan. Tragedi ini mengguncang dunia teknologi Indonesia. Startup, perusahaan drone, dan industri modern mulai mempertanyakan standar keselamatan mereka. Publik menuntut audit gedung perkantoran, regulasi ketat baterai litium, sistem pemadam otomatis, jalur evakuasi yang benar-benar aman. Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan. Ia adalah peringatan keras. Gedung boleh dibangun tinggi, teknologi boleh berkembang pesat. Namun tanpa keselamatan, semuanya menjadi sia-sia. Kebakaran gedung Teradrone Indonesia menjadi pengingat pahit bahwa satu kelalaian kecil bisa merenggut puluhan nyawa. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik dan semoga tragedi ini menjadi titik balik agar nyawa manusia tak lagi menjadi harga dari kemajuan. Terima kasih sudah menonton berita viral HD. Tetap kritis, tetap bijak, dan jangan lupa like jika menurutmu cerita ini bagus. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe Agar tidak ketinggalan cerita ilustrasi berita selanjutnya.